Kita mulai nih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami untuk kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Padangara, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari CGP Bapak Ibu. Kemudian marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua berkumpul di sini ya, untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Dan kita buka dulu bersama-sama dengan iringan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita mendapatkan beberapa materi dari rekan-rekan saya, yaitu ada Pak Fauzan dan Ibu Wiwin. Nah sekarang giliran saya untuk melanjutkan materi dari beliau-beliau. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih seger lagi dalam mengikuti sesi ini, monggo kita sekedar senam sedikit saja gitu Bapak Ibu ya. Senam, monggo berdiri, menempatkan diri pada tempat yang paling nyaman. Ditanya, mari saja ya, mari zam-zam. Ya, siap-siap. Iya, lumayan ya, saya musiknya tidak masuk ya, tidak apa-apa lah. Sekedar untuk refreshing badan ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan kali ini Bapak Ibu, kita lihat dulu tujuannya adalah yang pertama, kita semua nanti bisa menciptakan budaya disiplin positif di sekolah kita. Kemudian guru menjadi teladan dalam berdisiplin positif, dan guru memahami teori motivasi, kebutuhan hidup manusia,
posisi kontrol, dan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus di sekolah. Nah, ini kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi terkait dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang intinya sebetulnya Bapak Ibu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi muridlah yang menjadi subjek, bukan objek. Dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Bapak Ibu kemarin? Pada murid yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, ya, karena memang kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu terlahir ke dunia ini dengan kodrat yang berbeda-beda. Mereka punya bakat beda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang terlahir memang bakat ngomong, mempunyai kecerdasan verbal, ada yang pintar matematik, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar nyanyi dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru nanti hanya bertugas menuntun apa yang menjadi bakat minat itu bisa berkembang. Nah, dalam paradigma baru ini guru diberi kelonggaran untuk menyusun perencanaan pembelajaran dan merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di sini Bapak Ibu semua diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran. Yang penting pembelajaran itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan murid. Nah, tujuan dari pembelajaran dengan paradigma baru intinya nih Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Bu Wiwit. Yang pertama adalah bahwa murid memiliki kompetensi abad 21. Ya, karena memang kondisi ini sudah kondisi global, jadi anak-anak kita diharapkan bisa memiliki kompetensi abad 21 agar bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Keterampilan seperti apa yang perlu dikuasai oleh anak-anak, yaitu keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, inovatif, serta menguasai teknologi. Sehingga Bapak Ibu guru semua dalam pembelajarannya itu hendaklah membekali anak-anak kita dengan keterampilan-keterampilan ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru juga memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan karakter profil pelajar. Ya, tentu Bapak Ibu guru sekarang sudah sering melakukan kegiatan P5, di mana kegiatan P5 itu merupakan salah satu upaya kita untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, agar bisa kita mencapai dua tujuan ini Bapak Ibu, maka dalam pengelolaan kegiatan atau program atau pembelajaran di sekolah itu diharapkan bisa menerapkan disiplin positif, di mana pendekatan disiplin positif ini adalah pendekatan positif dalam mendidik anak atau siswa melalui pengelolaan perilaku tanpa adanya kekerasan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada pembulian, tidak boleh ada penghakiman, ya. Nah, kenapa kita harus menerapkan disiplin positif di sini? Tujuan akhirnya adalah agar anak itu mampu menentukan sendiri mana tindakan yang dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Artinya tadi sudah dijelaskan, anak-anak itu melakukan hal
tidak terpaksa, tapi betul-betul muncul karena kesadaran diri. Berangkat gasik ya karena memang sadar kalau terlambat nanti dampaknya banyak dan sebagainya. Nah, kita coba untuk melihat sekilas beberapa contoh penerapan disiplin positif di sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, guru dan staf memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun guru. Sampun putera ini kira-kira Bapak Ibu. Kalau ketemu murid sudah menyapa, saling menyapa ya. Disapa duluan ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau nggak disapa dulu rasanya yang berwek pengennya disapa. Padahal terkadang memang kita perlu menjadi sosok teladan. Jadi kita sesekali mungkin bisa menyapa duluan ketika bertemu dengan siswa. Nah, nanti harapannya ketika kita bersikap baik terhadap siswa, siswanya akan bersikap baik juga pada kita. Kemudian yang kedua, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas maupun di seluruh lingkungan sekolah dan dipastikan aturan tersebut diterapkan secara adil. Dan insya Allah di sekolah kita sudah mulai berjalan ya untuk aturan-aturan yang ada dan mulai konsisten dalam melaksanakan. Contohnya tadi pagi ketika pada perayaan HUT RI kemarin banyak yang tidak masuk upacara, ada penanganan khusus, mereka suruh upacara sendiri, dan itu konsisten untuk semua jenis pelanggaran siswa. Kemudian contoh lain dari penerapan disiplin positif adalah memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Bimbingan tersebut dapat membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang dibuat dan memberikan cara untuk mengubah. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, di mana kita menyadarkan anak-anak. Kemudian memberikan pelatihan atau program pengembangan keterampilan sosial, contohnya keterampilan empati, komunikasi, dan resolusi konflik. Ini sebetulnya kita juga sudah melaksanakannya ya Bapak Ibu. Kemudian memberi tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai program tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Jadi kalau ada kegiatan apapun, kita diharapkan bisa memberikan tugas untuk anak-anak kita supaya mereka bisa bertanggung jawab dan merasa memiliki sekolah ini. Kemudian memberikan layanan konseling dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan perilaku. Dan beberapa yang tadi sudah dicontohkan, insya Allah di sekolah kita sudah dilaksanakan. Nah, kemudian ini juga memakai program sanksi positif dan seterusnya ini guys. Nah, yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa supaya penerapan disiplin positif ini bisa sukses, maka yang dibutuhkan adalah komitmen dan kerjasama dari pihak guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa dalam pelaksanaannya. Jadi guru-gurunya, anak-anaknya maupun yang lain warga sekolah harus betul-betul bisa menegakkan disiplin positif. Orang gurunya toksik sibuk untuk melaksanakan disiplin positif, muridnya sekepenake dewi atau sebaliknya. Nah sekarang yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu terkait dengan penerapan disiplin positif. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada motivasi kehendak, dan yang ketiga adalah 5 posisi guru. Kita bahas dulu satu persatu supaya kita bisa menerapkan disiplin positif. Kita harus memahami bahwa setiap manusia sebetulnya memiliki kebutuhan dasar. Kita bisa lihat sekilas sebentar ya.
Oh iya, ya sudah ya. Nggak usah pakai mic ya, nggak apa-apa ya. Kita coba dengarkan. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia semua punya kebutuhan ini. Tidak hanya gurunya, tapi muridnya juga punya kebutuhan dasar ini. Sehingga kita perlu paham. Yang pertama, bahwa murid memiliki kebutuhan bertahan hidup. Membutuhkan makanan, rumah, kesehatan, kebutuhan biologis, merasa aman. Nah, kebutuhan ini harus kita penuhi. Agar apa? Agar anak-anak bisa belajar dengan baik. Bagaimana anak bisa belajar kalau perutnya lapar, ya? Bagaimana anak bisa belajar kalau dia merasa tidak nyaman di dalam kelas. Sehingga sebagai guru kita diharapkan bisa memberikan kesempatan anak untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya di sekolah. Nah, kita sudah melakukannya sebetulnya ya. Di antaranya menyediakan kantin sehingga ketika anak-anak lapar
mereka bisa membeli jajanan di kantin. Ada UKS untuk membantu kesehatan anak-anak. Nah, ini yang penting, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang pengen disayang, diperhatikan, dimanja, diterima tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi muridnya juga kepingin. Nah, setiap murid itu ingin tetap terhubung dengan lingkungan di sekitarnya. Siapa yang ingin dikucilkan? Pasti tidak ada. Pengennya ya ketika makan bareng-bareng diajak, pengen lagi dolan bareng-bareng diajak. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah ingin menjadi berharga dalam kelompok. Jagung disepelekan. Lah posisinya apa? Kamu bisanya apa? Nah, itu. Nah, rasa harga dirinya hilang nanti. Kemudian rasa untuk ingin diterima sebagai bagian dari kelompoknya. Nah, kebutuhan ini pun harus kita berikan. Maka guru perlu bisa menerima setiap murid dan memberikan kesempatan murid untuk bisa bersosialisasi, berkolaborasi, dan memiliki ikatan positif dengan yang lain. Maka pada saat di dalam kelas nanti kita ketemu ada siswa yang dikucilkan oleh teman-temannya, maka sebagai guru kita punya kewajiban untuk bisa menempatkan anak tadi menjadi bagian dari kelasnya. Kira-kira begitu. Berikutnya kebutuhan yang lain adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi murid-murid itu pengen bebas, Bapak Ibu. Samalah Bapak Ibu juga pengen bebas. Tapi bebas di sini bukan maksudnya mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, tidak. Tetapi mereka itu boleh memilih, boleh bergerak, boleh mencoba-coba, tetapi harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Biasanya mereka punya ciri-ciri tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, dengan keinginan-keinginan yang banyak pilihan, pengen banyak bergerak dan pengen mencoba-coba, nah guru itu perlu memberi kesempatan untuk mereka membuat pilihan. Maka sekarang itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah memberikan anak-anak pilihan. Kamu mau mencari sumber dari manapun belajarnya boleh, nah itu pilihan. Kamu mau membuat proyek yang seperti apa boleh, nah itu pilihan. Kemudian beri kesempatan anak dengan hal-hal yang baru. Bagaimana guru bisa memberikan hal-hal yang baru lewat pembelajaran yang beragam dan menarik. Maka Bapak Ibu guru diharapkan bisa lebih kreatif, lebih inovasi lagi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Aja mung ceramah tok. Jangan hanya membaca PPT tok, sekali-kali diajak keluar. Sekali-kali outing kelas boleh ya, supaya apa? Supaya anak-anak bisa mencoba hal-hal yang baru. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebutuhan anak yang lain adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi terkadang memang anak-anak melakukan sesuatu hal betul-betul pengen senang-senang saja, pengen happy-happy bermain tertawa bersama teman-temannya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu ketika mencari kesenangan memang tidak memikirkan resiko atau dampaknya. Sehingga kita sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, jangan menegangkan. Ya, kalau menegangkan nanti anak-anak jadi takut ketika belajar, akhirnya nggak nyaman ya. Menurut hasil penelitian ternyata murid akan lebih fokus atau berkonsentrasi tinggi dengan kegiatan yang mereka senangi. Monggo Bapak Ibu bisa berkreasi pembelajaran seperti apa yang disenangi lewat observasi mulia.
Berikutnya, kebutuhan anak akan penguasaan. Yang dimaksud penguasaan di sini adalah kadang-kadang anak pengen dilihat oleh orang lain menjadi orang yang kompeten, yang diakui, oh ya itu anak pinter. Dan ada juga yang pengen memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Nek ngomong kepengennya kabar manut, semua mengikuti apa yang dikatakan. Itu ada tipe-tipe anak yang kebutuhan akan penguasaannya itu tinggi. Nah, biasanya mereka memiliki harga diri yang cukup tinggi, kemudian selalu ingin jadi pemimpin, perfeksionis, dan kalau melakukan kesalahan dia akan merasa kecewa. Nah, dengan kebutuhan siswa yang seperti ini, kita diharapkan bisa memberikan kesempatan untuk dia atau siswa ini memutuskan hal penting dalam hidupnya sehingga mereka merasa tidak terkontrol oleh sekolah. Nah, pada pendekatan segitiga restitusi nanti biasanya kita memberikan kesempatan untuk anak melakukan suatu pilihan penting dalam hidupnya. Kamu mau tetap bolosan apa mau tidak? Kalau bolosan konsekuensinya seperti ini. Nah, ketika itu ditawarkan, mereka akan merasa bahwa dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Keputusannya itu adalah keputusan dirinya sendiri. Kita hanya bisa membimbing dan mengarahkan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan anak yang belum dipenuhi? Jadi Bapak Ibu ketika ketemu dengan anak-anak yang masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib atau melanggar keyakinan kelas, maka yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan mereka yang belum terpenuhi adalah dengan mengajaknya untuk refleksi diri melalui pendekatan segitiga restitusi, di mana anak diajak berkomunikasi tentang kenapa atau alasan dia melakukan hal tersebut, kemudian menanyakan keyakinannya, nilai-nilai yang ada dalam dirinya bertentangankah atau tidak, dan nanti menanyakan tentang keputusannya untuk memperbaiki perilakunya tadi. Gitu ya, jadi kita bisa mengetahui kebutuhan anak melalui pendekatan segitiga restitusi. Biasa ngobrol lah intinya ya, untuk memberikan jalan keluar. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk melihat atau melakukan studi kasus terkait dengan kebutuhan anak-anak ya. Saya minta salah satu untuk membacakan apa yang ada di depan. Monggo kita mulai dari Bu Rahma dulu. Monggo Bu Rahma boleh berdiri di depan. Ya, baca. Studi kasus ya. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke. Ya, terima kasih Bu Rahma. Ini kita lihat ada sebuah kasus ya. Oke, boleh kasih pos dulu untuk Bu Rahma. Di sini ada anak namanya Tommy ya. Ya benar Tommy itu. Nah, Tommy itu ngeluh sama gurunya. Katanya makan siangnya sering diminta oleh Doni. Nah, maka sebagai guru mestinya kita tidak serta-merta menyalahkan Doni. Kita harus menanyakan dulu, kenapa si Doni itu melakukan hal itu. Pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Kita lihat kemungkinan pertama. Ya. Alasan yang pertama bisa jadi karena dia lapar. Karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga dia terpaksa merebut makanan dari teman-temannya. Ya. Nah, maka kalau alasan itu yang menjadi dasar Tony untuk merebut makanan, berarti kebutuhan dasar yang belum
belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Gitu. Kalau alasannya kedua, Tommy ketika ditanya adalah ternyata dia senang kalau ketika dia nakal merebut makanan, terus teman-temannya pada melihat dirinya dan memperhatikan dia, kemudian melaporkan tindakan itu ke ibu gurunya, kemudian ibu gurunya manggil orang tuanya, kemudian orang tuanya jadi datang dan memperhatikan dia. Nah, kalau kemudian alasannya ini, maka bisa dikatakan bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kalau ditanya kenapa Tommy mengambil makanan karena dia kepingin temennya pada takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka dipastikan Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Next. Nah ini, kalau kemudian ditanya dia ternyata bosan, terus dikasih bekal sama orang tuanya tapi dia bosan karena makanannya itu cuma mie goreng tambah telur tiap hari, paling ganti nugget gitu ya. Nah karena bekal yang diberikan sama, dia pengen mencoba makanan punya teman-temannya. Nah kalau itu jawabannya Tommy, maka dipastikan Tommy pengen memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Next, yang terakhir nih, kalau alasan Tommy hanya iseng, jebule rebut makanan temenmu, iseng-iseng toh. Kemudian dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar yang bisa jadi dimiliki oleh anak-anak kita ketika melakukan suatu pelanggaran keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar, kira-kira paham ya? Oke, next. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa setiap anak itu berperilaku negatif itu karena adanya dorongan kebutuhan, maka kita juga perlu tahu bahwa tidak hanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Seseorang melakukan sesuatu perilaku itu karena adanya beberapa motivasi atau dorongan. Nah, dorongan itu bisa berupa hukuman, penghargaan, atau restitusi. Ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Diane Gosem dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu itu berangkat setiap hari rutin absensi hanya karena TPP, takut TPP-nya nggak dibayar, itu berarti untuk menghindari hukuman. Dan ini adalah level terendah Bapak Ibu untuk motivasi kita melakukan sesuatu. Ini masih ekstrinsik kan, melakukan sesuatu karena ada faktor dari luar. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu itu rajin di sekolah karena pengen dipuji misalnya oleh teman-teman, atau pengen diangkat jadi warga kayak saya gitu ya. Nah makanya harus rajin ke sekolah. Nah itu berarti ada harapan, keinginan. Ini levelnya mending agak naik dari yang tadi untuk dapat motivasinya ya. Nah kalau yang ketiga ini sama seperti yang saya lakukan ya Bapak Ibu, bahwa ketika saya melakukan sesuatu hal itu betul-betul saya memang ingin memenuhi keinginan saya menjadi diri yang saya inginkan, dan saya ingin saya bisa menghargai diri sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai yang saya percaya. Contoh, kalau saya berangkat
setiap hari absensi itu betul-betul lillahi ta'ala. Karena saya meyakini keberkahan rezeki Bapak Ibu. Gitu ya. Nah ini levelnya yang sudah luar biasa. Ya kalau bahasa agamanya barangkali lebih cenderung ke ikhlas. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan hal apapun itu betul-betul tanpa keinginan, baik itu untuk terbebas dari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan. Tidak hanya Bapak Ibu, anak-anak pun ketika melakukan sesuatu perilaku itu 3 motivasi inilah. Bisa karena memang pengen tidak dihukum, mendapatkan penghargaan, atau memang sudah punya nilai-nilai yang bagus dalam diri. Ini ya tadi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini level yang terendah Bapak Ibu. Ini bersifat eksternal. Biasanya kalau tidak ada hukuman di situ atau kita pindah lokasi, kita pindah tempat dengan aturan yang berbeda, maka kita akan melakukan perilaku yang berbeda. Di sini berangkat gasik TPP lancar. Nah kalau di tempat lain berangkat siang tetap ada TPP ya nanti siang. Nah, itu kan eksternal ya. Oke, ini pun sama. Ini masih mending ya, lebih bagus motivasi kedua ini untuk nilainya. Walaupun sama-sama masih bersifat eksternal, tetapi kecenderungannya adalah mereka lebih banyak berperilaku positif. Ya, walaupun positifnya itu hanya sekedar ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Kalau yang tadi itu bisa melakukan perilaku negatif. Ataupun kalau positif ya karena beti dihukum gitu. Kemudian, nah ini sama seperti saya ya tadi ya. Orang dengan motivasi ini benar-benar melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Saya itu kalau bel masuk kan langsung masuk di Bapak Ibu ya. Iya, itu karena memang betul-betul saya sadar bahwa anak-anak memiliki hak akan waktu saya gitu. Ya ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, taat pada peraturan, tetapi motivasinya memang dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah Bapak Ibu, untuk paradigma pembelajaran yang baru, kita itu tugasnya ini, bagaimana kita membangun motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi ketika peserta didik itu rajin mengumpulkan tugas, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, tetapi betul-betul sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nah Bapak Ibu semua itu harus sampai ke sana dalam membimbing anak-anak. Wis, intinya itu toh. Nah, kalau kita sudah tahu tadi tentang 5 kebutuhan dasar, kemudian 3 motivasi, dan yang terakhir kita juga harus paham bahwa kita sebagai guru memiliki kekuasaan untuk membimbing, mengarahkan, mendidik anak-anak. Dan pada saat kita melakukan proses pembimbingan mendidik anak-anak, kita bisa saja menempati posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru ada 5 macam Bapak Ibu. Bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Yang kelima posisi ini sebetulnya Bapak Ibu lakukan pasti dengan tujuan yang sama. Pengen anaknya itu melakukan sesuatu hal positif karena keinginan dari dalam. Kan tujuannya sama. Tetapi ketika kita sebagai guru menghadapi permasalahan dengan peserta didik melakukan perilaku negatif, kita bisa punya kecenderungan untuk menjadi penghukum. Bisa menjadi penghukum.
membuat rasa bersalah teman pemantauan atau manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu, mana dari kelima posisi kontrol ini yang sebetulnya diharapkan kita lakukan sesuai dengan paradigma baru sekarang. Dan ini tak putar dulu walaupun tidak ada suaranya Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat perbedaan antara guru ABCD ya. Ya, Bapak Ibu, tadi ada video yang menggambarkan posisi guru. Ini gimana?
Tadi ada 5 orang guru yang melakukan tindakan berbeda terhadap permasalahan peserta didik. Ada posisi guru sebagai penghukum. Kira-kira ini video yang keberapa ya? Tadi yang sebagai penghukum? Yang pertama ya. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal ya, dimana guru ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak cenderung untuk menghardik, menunjuk, menyindir atau menyakiti. Kalau ngomong biasanya keras. Apa yang dihasilkan kemudian? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi anak yang diperlakukan seperti ini biasanya walaupun diem, tapi dalam hatinya memberontak. Ada kemarahan biasanya Bapak Ibu yang dipendem karena dia tidak punya kekuasaan untuk melawan Bapak Ibu guru semua, dia simpan. Nah, ini yang bahaya itu kalau dia mendendam dalam hati, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, kalau perlakuan ini senantiasa dia dapatkan dari Bapak Ibu semua, bisa jadi dia masih akan mengulang kesalahan yang sama dan bahkan perilakunya menjadi lebih agresif. Ini teruntuk anak-anak yang agak berani Bapak Ibu. Tapi bisa jadi juga anak yang setelah dihukum nanti dia benar-benar berubah. Tapi kembali motivasinya hanya karena takut hukuman ya. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lah kalau tadi sebagai penghukum kita akan marah-marah, maka ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya suara kita lebih lembut Bapak Ibu, ninggi lekit, alon tapi halus tapi menyakitkan gitu ya. Jadi biasanya kita akan mengambil atau memilih diksi-diksi yang membuat anak merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan guru ya ceramah. Kalau kamu itu sukanya bolos, kenapa kamu seperti ini? Itu nggak ditanyakan. Tapi hanya ceramah bahwa yang dilakukan itu salah, harusnya begini begitu. Kemudian dia akan mencoba untuk menunjukkan pada siswa dampak dari perbuatannya pada orang lain. Kamu sudah mengecewakan orang tua, kamu sudah mengecewakan bapak, dan sebagainya. Hasilnya anak-anak akan cenderung untuk menyembunyikan motivasi atau kebutuhan apa yang dia ingin tampilkan. Kemudian dia juga cenderung untuk berbohong. Dan yang paling terakhir, paling anak-anak bisa mengatakan maafkan saya dan saya tidak akan mengulangi lagi, selesai di situ. Tetapi keinginan anak sendiri untuk melakukan hal seperti yang diinginkan, motivasinya masih ekstrinsik. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, guru ini tidak akan menyakiti muridnya dan berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tadi anak terlambat. Nah, nanti kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita tidak akan menyalahkan. Paling-paling kita bisa memaklumi. Kemudian kita memberikan iming-iming. Ya sudah, kamu boleh masuk kelas, besok jangan diulangi lagi ya. Dan seperti itu saja. Sehingga anak menjadi tergantung dengan kita. Kadang-kadang anak itu melakukan hal yang sama karena merasa terlindungi oleh gurunya. Kalau Bapak Nabu hari ini ngarep palingnya mau lebu gitu. Paling saya boleh masuk kalau terlambat karena yang di depan pasti membolehkan Bu Hari teman saya, guru yang memposisikan sebagai teman. Nah, dampaknya dia menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Ya,
Artinya di sini ketika murid ketemu dengan bapak ibu guru yang berbeda, maka dia tidak bisa memutuskan langkah apa yang perlu dilakukan. Nanti tetap larinya ke Bu Ari. Bu Ari, tadi saya terlambat. Tadi saya dimarahi sama Pak ini wadilan gitu ya. Untuk mencoba mencari solusi terbaik yang akan diberikan oleh Bu Ari gitu. Kemudian posisi sebagai pemantau, di mana kita sebagai guru cenderung untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Memang untuk pemantau ada bagusnya, karena nanti kita bisa menegakkan disiplin siswa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, kita akan selalu menghubungkan dengan konsekuensi logisnya, peraturan yang ada di sekolah. Kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nyanyi Bu, ya sudah nyanyi. Konsekuensinya apa? Bersihi WC misalnya. Ya hanya sebatas itu. Jadi kita hanya menegakkan aturan saja. Nah di sini guru itu cenderung hanya menghitung dan mengukur. Ngumpulna poin tok, oke wis melanggar 10 kali, berarti poinnya sekian. Kemudian guru cenderung untuk selalu mengingatkan peraturan apa yang dilanggar, konsekuensinya apa. Hasilnya, ya anak akan melakukan sesuatu perilaku yang baik kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, yo akan melakukan perilaku negatif lagi. Nah dampaknya pada murid menitik beratkan pada dampak diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Artinya motivasi untuk dia berubah sama sajalah masih bersifat ekstrinsi. Yang terakhir ini yang diharapkan Bapak Ibu, bahwa ketika kita menemukan permasalahan atau perilaku negatif dari murid, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru bersama-sama murid yang melakukan pelanggaran itu berdiskusi, melakukan refleksi untuk memberikan ruang kepada siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Konsekuensi tetap dilakukan. Kalau terlambat harus nyanyi, ya tetap nyanyi. Tapi setelah itu kita membantu murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh, dia terlambat bolak-balik seminggu sampai 3 kali. Lah kalau kita hanya memposisikan sebagai pemantau, ya berarti dia nyanyi terus tiap hari. Nah kalau kita memposisikan sebagai manajer, maka kita akan membimbing anak tadi untuk menemukan solusi dari keterlambatannya. Kita akan berdiskusi, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan? Nah, sampai kemudian anak itu bisa memutuskan sendiri. Kalau mau merubah kebiasaannya yang suka datang terlambat, berarti yang harus aku lakukan adalah ini. Dan inisiatif itu betul-betul muncul dari anak. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu, memberikan kesadaran pada murid untuk melakukan perilaku sesuai nilai-nilai yang diyakini. Nah di sini Bapak Ibu, yang dilakukan oleh guru adalah mengajukan pertanyaan. Contohnya kenapa? Kita tanya dulu alasannya, kemudian kita menanyakan keyakinannya untuk dia mau memperbaiki diri sampai pada solusi yang dilakukan itu apa. Hasil dari perlakuan kita sebagai manajer pada anak adalah kita bisa menguatkan watak atau karakter anak. Bedanya apa dengan yang tadi Bapak Ibu? Mungkin dengan menghukum, kemudian kita memposisikan diri sebagai pemantau, sebagai teman, anak berubah. Tetapi jangka waktunya itu tidak panjang Bapak Ibu. Mungkin dia akan taat pada peraturan ketika sekolah di SMA pada marah. Begitu lulus, akan kembali melakukan hal yang sama. Agak berbeda dengan yang di sini.
Karena siswa melakukan perubahan itu berdasarkan motivasi dari dalam, berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam diri, maka karakter yang terbangun ini memiliki dampak jangka panjang. Kapanpun, dimanapun, anak akan menyadari bahwa kalau kita sering terlambat pada semua kegiatan akan memiliki dampak ini. Oh, berarti saya tidak boleh terlambat gitu. Itu hasil yang akan dibuat oleh anak. Dampak pada murid, dia akan bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk anak bisa menemukan solusi itu, lama-lama anak jadi terbiasa. Ketika hidup bermasyarakat, bersinggungan dengan orang lain, ada permasalahan, dia akan merefleksi diri. Apa yang saya lakukan? Kesalahan apa? Oh, kok dia jadi marah ya kalau saya seperti ini? Gitu. Nanti dia akan menemukan, oh ya, berarti saya harus begini. Gitu. Karena kita terbiasa dengan perlakuan sebagai manajer, sehingga murid bisa mengevaluasi diri. Nah, tahap akhir atau aksi nyata yang bisa kita lakukan dari beberapa pengetahuan yang tadi kita dapatkan tentang teori kebutuhan, teori motivasi, dan juga teori kontrol guru, maka kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu melalui segitiga restitusi. Saya kasih contoh bagaimana kita bisa membantu anak-anak menyelesaikan permasalahan perilaku melalui segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Sebetulnya inti dari menstabilkan identitas Bapak Ibu itu memberikan kita menerima kesalahan yang dilakukan oleh anak, sehingga anak di situ tidak akan merasa betul-betul bersalah atas kesalahannya. Kita yakinkan bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk kita. Kalau anak datang terlambat, ya kita ngomong, Bu Guru juga bisa terlambat, semua bisa terlambat. Itu artinya biar dia itu merasa diterima dulu dengan kesalahannya. Nah, ketika anak sudah merasa diterima, kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita harus bisa membangun atau membimbing atau mengarahkan anak terkait dengan perilakunya yang sebetulnya itu salah. Gitu. Jadi anak-anak akan sadar lama-lama dengan komunikasi yang kita bangun bahwa ternyata terlambat itu bukan perbuatan yang baik yang akan memberikan dampak negatif bagi sekelilingnya. Ketika kita terlambat, oh ternyata pembelajaran kita jadi terganggu. Pada saat kita mengetuk pintu yang tadinya guru sudah menerangkan, karena kedatangan kita bisa terganggu. Atau guru jadi marah-marah, atau kita jadi dikasih tugas yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, validasi tindakan yang salah ini diharapkan bisa membantu anak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian pada tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana tahap ini kita kembalikan ke anak agar dia itu memiliki keinginan atau motivasi untuk merubah perilakunya tadi. Ya, jadi kenapa sih saya harus merubah diri yang tadinya suka terlambat menjadi tidak terlambat? Nah, nanti kita arahkan pemikiran anak-anak dengan segala konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia tetap terlambat. Kemudian menanyakan, kamu mau berubah apa tidak? Nah, kalau kemudian tahap anak-anak memilih untuk mau berubah, maka tugas kita sebagai guru berikutnya adalah membantu anak menemukan solusinya. Nah, kalau dia terlambat karena tidurnya kemalaman, nah tanyakan saja ke anak, apa yang akan kamu lakukan supaya bangunnya tidak terlambat. Biarkan anak memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki perilakunya dengan bimbingan kita. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sebetulnya akhir dari
apa yang tadi kita bahas. Dari berbagai teori, intinya kita sebagai guru ketika menghadapi suatu permasalahan terkait perilaku siswa, kita bisa melakukan tahapan segitiga restitusi dengan tujuan akhir anak akan merubah perilakunya menjadi lebih baik karena motivasi internal ya, intrinsik ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba kasih gambaran. Sebetulnya tadi sudah dikasih gambaran, tapi saya pengen memberikan gambaran. Satu jam 2 menit. Sudah 1 jam. Satu jam 2 menit. Iya, direkam live. Oke Bapak Ibu Guru, ini sebetulnya video mau saya putar tapi oh ada. Hah? Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan pendekatan segitiga restitusi terhadap anak yang suka terlambat mengumpulkan tugas. Nah ini saya jelaskan karena mungkin suaranya nggak keluar ya Bapak Ibu. Nah ini anak yang suka terlambat mengumpulkan tugas sudah 3 kali si Sinta ini tidak mengumpulkan tugas sehingga saya harus melakukan pendekatan segitiga restitusi. Di mana pada tahap awal ini yang saya lakukan tadi adalah menstabilkan identitas ya. Oh dikecilkan. Betul ya Pak?
Soalnya nggak di sini. Ya sudah lah, Bapak Ibu, saya kasih gambaran saja sedikit tentang video ini. Ya intinya tadi lah ya, yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah begitu saja Bapak Ibu untuk diseminasi kita kali ini terkait dengan penerapan disiplin positif. Sebelum saya akhiri, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu semua. Monggo Bu, silahkan. Langsung aja ya Bu. Ya boleh. Terima kasih. Saya ingin bertanya Bu. Tadi kan di situ ada materi kita sebagai guru kan ada pemantau dan penghukum ya salah satunya. Jadi kemarin waktu ada siswa yang terlambat, kemudian saya bertugas di depan. Kemudian kan mau validasi tindakan yang salah, saya bertanya. Kemudian siswa itu bertanya balik, Bu, itu juga ada guru yang terlambat, kok nggak dihukum juga kayak kita? Itu saya minta tanggapannya, kira-kira kita sebagai guru jika mendapat pertanyaan seperti itu dari siswa yang sedang kita hukum, itu bagaimana Bu? Baiknya untuk siswa lebih memahami atau guru kan beda karena beliau pendidik atau bagaimana? Begitu saja. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Arnisina, luar biasa pertanyaannya, dan semoga pertanyaan ini pun nanti mampu membangkitkan kesadaran dalam diri kita ya Bu ya. Jadi itulah bahwa ketika kita menjadi seorang guru, salah satu tanggung jawab kita adalah memberikan keteladanan atau contoh dengan menunjukkan sikap positif pada saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Ya kalau ada istilah guru kencing berdiri, siswa kencing berlari, nah itu seharusnya menjadi pegangan kita ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama di lingkungan sekolah. Karena mau tidak mau kita adalah teladan buat anak-anak. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita datang terlambat, tentunya kita jangan terlambat. Makanya di sini dijelaskan tadi bahwa untuk bisa sukses menerapkan disiplin positif adalah perlunya komitmen bersama antara guru, staf sekolah, orang tua siswa, dan siswa dalam pelaksanaan disiplin positif. Artinya tata tertib yang merupakan keyakinan sekolah mestinya harus ditaati oleh semua warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu mestinya ya. Tapi ya biasanya Bapak Ibu mesti pintar ngeles. Ketika anak-anak mengembalikan, loh Bu itu ada guru yang terlambat tapi tidak dihukum, ya mesti ada alasannya ya. Tetapi yang diharapkan adalah kita bisa memberikan keteladanan. Begitu Bu Arvina, terima kasih sekali. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Semoga apa yang tadi kita bahas bareng-bareng betul-betul bisa memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Bandura. Dengan demikian saya akhiri kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir, dan saya pribadi memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anu maknya Mbak diambil. Ya, satu dua. Ini mau nembus.